Selamat datang di Ngopi Mas Peki, ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkrik, ngobrol yang akan membahas seputar kesehatan. Bersama saya, Herlina Ika Martaningrum, akan membahas seputar kesehatan agar hangat untuk diperbincangkan. Untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi yang dimiliki oleh Puskesmas Kaliangkrik. Di era yang serba modern ini, tidak dipungkiri inovasi sangatlah penting untuk menunjang pekerjaan serta pelayanan. Cocok sekali dengan tamu podcast kita pada hari ini. Selamat datang Bapak Ferry Alistianto. Beliau adalah Kepala Puskesmas Kaliangkrik yang sudah tidak diragukan lagi kreativitasnya dalam berinovasi. Selamat siang Pak, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih, selamat siang Herlina, selamat siang semuanya pencinta YouTuber tentunya di Puskesmas Kaliangkrik, warga sekitar Puskesmas Kaliangkrik. Alhamdulillah sehat Mbak Herlina hari ini. Terima kasih saya diundang sebagai narasumber, sungguh kebahagiaan yang luar biasa hari ini bisa hadir bersama ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkrik. Iya, terima kasih Mbak Herlina. Iya. Oke baik, langsung kita mulai saja ya Pak. Pasti semua sobat sehat sudah tidak sabar untuk menyimaknya. Siap Herlina. Jadi memang di era digitalisasi ini yang serba modern ini inovasi sangat diperlukan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih pentingnya inovasi itu? Terima kasih, pertanyaan yang menarik ini Sobat Ngopi Mas Peki. Ya, berinovasi sangatlah penting di mana menurut saya baik dalam mengasah kreativitas dan juga menunjang pekerjaan atau pelayanan dan sebagainya. Tentunya dengan adanya inovasi ini akan lebih memberikan satu layanan kepada masyarakat. Terlebih lagi di era digitalisasi ini yang hidup serba digital. Semuanya dengan IT, semuanya dengan digitalisasi, yaitu dengan adanya informasi digitalisasi ini kita memanfaatkan yang ada untuk menjadi berinovasi. Iya. Nah, dengar-dengar nih Pak, Puskesmas Kaliangkrik itu memiliki banyak inovasi. Betul. Salah satunya COT. Nah, terdengar sangat menarik ini Pak. Bisa dijelaskan mengenai inovasi COT ini? Siap Mbak Herlina. Iya, teman-teman semuanya, sahabat Puskesmas Kaliangkrik, COT adalah singkatan dari Sistem One Touch Information, ya, di mana COT ini dicetuskan dalam rangka pencapaian strategi untuk pelayanan integrasi layanan primer. COT harapannya dengan memberikan satu informasi yang interaktif, yang menarik, yang menampilkan data capaian integrasi layanan primer, di mana di situ tercetuskan juga adanya dashboard untuk PWS, pemantauan wilayah setempat. Jadi dengan COT ini kita, pengunjung, ataupun tamu, ataupun kita sendiri akan melihat gambaran Puskesmas Kaliangkrik, apapun yang ada di Puskesmas Kaliangkrik dengan satu kali sentuh, one touch information. Seperti itu Mbak Herlina. Wah, keren sekali ya Pak. Jadi bisa dikatakan bahwa COT ini merupakan suatu bentuk digitalisasi dari PWS seperti itu ya Pak ya? Betul Mbak Herlina, betul. Nah, kemudian untuk manfaat atau perbedaan dari sistem pelaporan yang sebelumnya dan setelah ada COT ini bagaimana Pak? Oh iya, siap. Terima kasih Mbak Herlina. Jadi dengan adanya COT ini kita merubah dari pelaporan sifatnya konvensional menjadi ke digital, di mana pelaporan ini merangkum dari 20 desa di Puskesmas Kaliangkrik ini sebagai wilayah kerjanya untuk memberikan satu tampilan data, satu tampilan laporan, dan juga semua ada yang kegiatannya di Puskesmas terangkum di situ. Nah, jadi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak mengenai isi atau fitur-fitur yang ada di dalam COT ini. Betul, ya. Terima kasih ya. Jadi fitur-fitur di sini kami mengambil satu seperti dalam ILP, integrasi layanan primer. Ada fitur satu tentang klaster manajemen, di mana di situ menampilkan profil Puskesmas, baik dari struktur organisasi, dari SDM-nya, dari capaian SPM-nya, dari mutu programnya, dan juga tentunya dari hal-hal yang menyangkut di manajemen. Dan juga yang di klaster 1 ini ada manajemen dashboard yang kita sebut dengan ASDK, aplikasi satu data kesehatan, yang dimana untuk capaian ILP di situ. Lalu fitur kedua, di mana apabila kita klik, kita sentuh, itu menampilkan klaster 2, yaitu yang berisi profil 20 desa. Adanya bidan desanya, adanya posyandunya, adanya data sasarannya. Jadi di klaster 2 ini semua menyangkut sistem atau dari anak, ibu hamil, dan juga remajanya. Di situ ada data-data di klaster 2 ini. Termasuk juga catatan balita stunting yang sedang ini kan menjadi isu nasional, stunting. Jadi kita bisa langsung
melihat di fitur di klaster 2. Lalu juga di fitur klaster 3 yang berisi tentang data capaian seperti penyakit tidak menular, tentang kejiwaan, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, lalu capaian di kesehatan reproduksi, dan juga adanya fitur yang isinya inovasi dalam meningkatkan capaian di klaster 3. Lalu juga di klaster 4 di mana ada sistem SKDR yang kita singkat SKDR, yaitu sistem kewaspadaan dini dan respon di mana tanggap darurat terhadap bencana. Dan juga ada laporan investigasi seperti kontak TBC, seperti laporan epidemiologi, kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir ada di lintas klaster, ada fitur itu apabila kita klik, di situ akan ada laporan-laporan tentang kegiatan UGD. Nah, kita punya UGD yang besar. Alhamdulillah dengan dana PLUD ini kita bisa menyelenggarakan satu monumental bangunan, yaitu UGD di Puskesmas Kaliangkrik yang secara standar insya Allah bisa menangani pelayanan-pelayanan di Puskesmas Kaliangkrik. Dan juga tentang rawat inap Kaliangkrik juga ada di dashboard tersebut. Lalu juga ada pelayanan farmasi dan pelayanan gigi dan mulut di situ, Mbak Elina. Ya, oke, sobat ngopi Mas Peke di Puskesmas Kaliangkrik. Mari kita saksikan tampilan dari COT, Sistem One Touch Information di Puskesmas Kaliangkrik. Di sini adalah lembar pertama atau tampilan halaman COT. Apabila kita klik di sini, menampilkan semua klaster yang ada di Puskesmas Kaliangkrik sesuai dengan integrasi layanan primer. Klaster 1. Apabila kita klik, berisi tentang visi misi, tata nilai Puskesmas Kaliangkrik, SOTK atau struktur organisasi Puskesmas Kaliangkrik tahun 2024, inventaris obat, sumber daya Puskesmas, logistik, program-program dan mutu program ada di Puskesmas, pencapaian program, data keuangan, dan juga data capaian SPM atau standar pelayanan minimal, yang di dalamnya ada 12 indikator standar pelayanan minimal, dan grafik capaiannya bisa dikumulatifkan seperti ini. Ya. Lalu juga menampilkan akreditasi Puskesmas Kaliangkrik yang sudah terakreditasi paripurna. Yang selanjutnya, di klaster 2 menampilkan data-data di 20 desa sebagai data BWS-nya. Desa Madureto sebagai contoh, ada bidan desanya, jumlah posyandunya 4, jumlah kadernya 21 orang, adanya PKD dan ambulannya, dan juga di Desa Madureto ada data sasarannya, sudah terpampang semua training PNS. Ini salah satu di klaster 2. Di klaster 3 kita menampilkan data penyakit tidak menular, kejiwaan, reproduksi, inovasi, dan tentunya hasil-hasil capaian tentang klaster 3 yaitu dewasa lanjut usia. Di klaster 4 tentang screening. Ini adalah klaster penanggulangan penyakit menular, di mana adanya screening TBC, investigasi kontak, hasil investigasi kontak, investigasi epidemiologi yang berhubungan dengan penyakit menular, dan kunjungan rumah dan epidemiologi. Di lintas klaster, kita menampilkan data capaian atau kasus-kasus yang ada di UGD. Taruh seperti ini, ada jumlah kasusnya, tertinggi apa, dan juga tentang pembayarannya, baik itu mandiri atau juga pasien umum atau juga BPJS, dan jumlah rawat inapnya berapa ditampilkan dalam data ini. Farmasi kebutuhan obatnya juga ditampilkan di COT ini, laboratorium juga ditampilkan, dan juga layanan connect atau layanan persalinan di Kaliangkrik yang sudah 24 jam. Seperti ini tampilan dari COT, dan juga semoga dengan tampilan interaktif ini menambah menariknya inovasi di Puskesmas Kaliangkrik. Terima kasih dari saya. Bagaimana nih Sobat Sehat Mas Peke? Kira-kira seperti itu gambaran mengenai COT, Sistem One Touch Information yang dimiliki oleh Puskesmas Kaliangkrik. Wah, menarik sekali Pak, isinya juga lengkap, fitur-fiturnya juga lengkap, jadi sekali tekan itu bisa langsung semuanya muncul seperti ya Pak? Betul Mbak Rina. Jadi di COT ini apabila kita menekan atau kita menyentuh informasi apapun ada di genggaman. Iya, yang dulunya konvensional tertata, fotokopi tertampal, sekarang sudah tidak. Di kami disajikan dalam bentuk yang interaktif, yaitu satu kali sentuh, one touch information. Semua ada di situ, semua bisa melihat tampilan data. Jadi seperti itu Mbak Rina. Kemudian kira-kira dari mungkin banyak tamu yang datang seperti itu, responnya mengenai COT ini bagaimana Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Lina. Sebagai informasi, alhamdulillah di Puskesmas Kaliangkrik sebagai tempat kaji tiru. Kalau kaji tiru kita belajar terlalu tinggi Mbak Lina.
belajar bersama, Iya, kita belajar sebutkan bersama. belajar bersama, di mana alhamdulillah di ILP di Kaliangkri ini menjadi tempat belajar bersama baik dari lokal ataupun dari luar. Nah, SIOT ini menjadi menarik sekali, apalagi waktu kita saat akreditasi, penilaian akreditasi, survei itu langsung tertegum dengan COT, dan juga dengan adanya COT ini alhamdulillah sudah direplikasi. Salah satu teman saya di Nusa Tenggara, yang di Labu Api itu langsung langsung mengkloning COT ini di sana, dan juga sekarang di Pelantungan juga sudah mempunyai COT tapi tidak dinamain COT di Puskesmas Pelantungan ya, itu seperti itu. Jadi tamu tertarik dan ada yang mereplikasi dengan nama yang beda, tapi esensinya adalah dari COT ini. Jadi kita menginspirasi alhamdulillah di puskesmas-puskesmas yang lain seperti itu ya. Wah, luar biasa ternyata ya, inovasi yang dimiliki Puskesmas Kaliangkri. Banyak sebenarnya Pak, tapi kita saat ini membahas tentang COT dan memang luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali. Iya. Nah, namun Pak, ternyata sayang sekali waktu kita sudah habis nih. Iya. Terakhir nih Pak Ferry, ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat Ngopi Mas Peki mengenai khususnya tentang berkreasi, berinovasi seperti itu. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih sekali untuk generasi muda khususnya dan juga semuanya generasi-generasi old seperti saya juga. Kita harus berkreativitas untuk berinovasi. Mari kita berkontribusi untuk Indonesia tercinta ini. Saya yakin dengan potensi-potensi yang ada dikembangkan, jangan sampai kalah kita dengan digital. Digital adalah suatu tantangan di mana kita harus bisa memanfaatkan digitalisasi untuk suatu pelayanan dan berbakti kepada negeri. Luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan menjadi tamu untuk episode Ngopi Mas Peki pada hari ini. Tentu saja sangat menarik dan menyenangkan untuk ngobrol bersama Bapak. Baik semua Sobat Sehat, sekian episode Ngopi Mas Peki pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Sehat semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngopi Mas Peki, ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkri, ngopi yang akan membahas seputar kesehatan. Terima kasih.